10 simbol terkenal dan artinya. Simbol diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah orang dalam mengingat suatu hal. Bisa itu kejadian, jenis kelamin, benda, ajaran, dan masih banyak hal lainnya yang bisa digambarkan melalui simbol. Ada begitu banyak simbol dengan beragam arti. Maksudnya, ada satu simbol yang ternyata memiliki makna lebih dari satu. Ini bisa terjadi tergantung dari negara mana yang melihat dan mengartikan simbol tersebut. Bahkan, ada juga yang memang sejak dulu satu simbol digunakan untuk menyimbolkan banyak hal. Mari kita telusuri lebih jauh sejumlah simbol terkenal dunia yang mungkin maknanya berbeda dengan yang kita kira. Tapi sebelum lanjut, mari di subscribe Indigo channelnya, klik like dan juga share agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Masonic Square. Rupanya ada sebuah organisasi yang menamai diri mereka Freemasonry atau Masonry. Orang-orang yang tergabung dalam Freemasonry sangat menjunjung tinggi ikatan persaudaraan. Semua orang yang tergabung dalam Masonry adalah saudara, dan tujuan mereka adalah membantu sesama Masonry. Dan simbol dari orang Masonry adalah penggaris dan jangka seperti tampak pada gambar. Poin pentingnya adalah orang Masonry harus memfokuskan keinginan dan tujuan mereka demi kepentingan organisasi dan umat manusia. Penggambaran lain ada yang menambahkan huruf G di tengah-tengah. Ada yang mengartikan G ini sebagai God atau Tuhan, dan ada pula yang mengartikan sebagai geometri. G sebagai Tuhan di tengah menandakan tujuan mereka, yakni kedamaian dan harmonisasi. G sebagai geometri menandakan sebagai sinonim Freemasonry, sebagai ilmu yang paling mulia. Swastika. Terima kasih Nazi Jerman, berkat kalian lambang swastika kini begitu ditakuti di dunia. Era Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler sudah tidak perlu lagi dijelaskan kekejamannya seperti apa yang mereka lakukan. Di Indonesia, gambar swastika ini sama terlarangnya dengan gambar palu arit. Ketahuan mengenakan ornamen dengan lambang swastika auto tangkap. Padahal, lambang swastika ini sebenarnya memiliki makna yang positif. Dalam bahasa Sanskerta, swastika memiliki artian nasib baik dan kesejahteraan. Simbol ini dipercaya pertama kali muncul pada era Neolitik Eurasia. Bagi mereka yang menganut kepercayaan Hindu, Buddha, Jainisme, dan Ordinisme, ini adalah lambang yang sakral. Eye of Providence. Pasti banyak orang yang sudah tahu tentang gambar segitiga dengan mata di dalamnya. Disebut dengan Illuminati. Illuminati memiliki nama lain, yakni Eye of Providence atau All Saints Eye. Masyarakat modern percaya bahwa simbol ini merupakan lambang dari grup yang berisikan orang-orang penting dan kaya yang memiliki kuasa untuk menguasai dunia. Benarkah demikian? Ternyata Eye of Providence adalah sebuah lambang yang ada atau terdapat dalam kepercayaan orang Kristiani, menggambarkan sebuah mata yang dikelilingi oleh cahaya lalu dibungkus dengan segitiga. Tanda atau simbol ini memiliki makna sebagai mata yang maha kuasa yang selalu mengawasi umat manusia. Pentagram. Dunia film sukses membuat orang menjadi percaya dengan hal-hal yang belum tentu benar. Hal ini terjadi dengan simbol bintang yang tampak seperti gambar. Simbol bintang tersebut disebut dengan nama pentagram. Di film-film horor, pentagram ini selalu dikaitkan dengan satanisme. Melalui simbol ini dipercaya kita bisa memanggil setan atau iblis dari alam sana ke dunia. Simbol pentagram sebenarnya bukan berarti simbol dari setan.
Awalnya simbol ini diciptakan dengan tujuan proteksi terhadap hal-hal jahat yang berasal dari iblis. Bahkan dengan kondisi yang sudah diputar terbalik seperti di atas, tidak membuat maknanya bergeser hingga demikian jauh. Dengan gambar bintang terbalik melambangkan seseorang yang ingin menaklukkan kegelapan. Palu arit. Di Indonesia, segala hal yang berbau palu arit bisa membuat kalian auto ditangkap. Stiker, kaos, bendera, buku yang ada gambarnya palu dan arit bisa membuat kalian mendapatkan urusan dengan polisi. Ini bisa dibilang wajar karena mengingat simbol palu dan arit adalah simbol yang identik dengan PKI. Selain itu, simbol ini juga merupakan simbol dari Marxisme dan komunisme. Indonesia sangat menolak dengan keras teori Marxisme dan komunisme. Beda arti palu arit di Indonesia dengan yang ada di dunia. Zaman dulu, palu arit adalah simbol persatuan dari para petani dan orang miskin. Palu melambangkan proletariat industri dan arit sebagai kaum petani. Uni Soviet memiliki makna yang berbeda lagi. Hammer merupakan lambang dari pria dan arit adalah wanita. Rabbit foot. Di Eropa, banyak orang percaya bahwa kaki kelinci bisa membawa keberuntungan. Siapa juga orang yang tidak ingin mendapatkan keberuntungan, mendapat hadiah mobil atau lotre miliaran dolar, siapa yang mau menolak? Nah, kaki kelinci ini dibeli dan disimpan untuk mengundang keberuntungan. Atau kalau niat dan tega, kalian potong sendiri kaki dari kelinci hidup atau yang sudah mati. Pernahkah kalian berpikir bahwa ada cerita di balik kenapa kaki kelinci dipercaya bisa membawa keberuntungan? Dulu, ratusan tahun yang lalu, orang masih percaya dengan yang namanya penyihir. Penyihir selain bisa mendatangkan kebaikan, kesialan juga mampu merubah wujud mereka. Kelinci diyakini sebagai penyihir yang berubah wujud. Jadi, menangkap, memotong, kemudian mengenakan kaki kelinci diyakini bisa menambah kekuatan jahat seseorang. Peace. Seiring berjalannya waktu, sebuah simbol pun bisa bergeser maknanya. Seperti simbol satu ini, sangat populer di kalangan remaja dengan simbol perdamaian. Ditunjukkan orang-orang yang ingin perang dilupakan dan mulai sebar kedamaian. Namun, makna dari simbol damai ternyata bukanlah seperti itu. Mari kita telusuri sejarah simbol damai ini hingga tahun 1950-an. Di masa itu, simbol ini digunakan dalam kampanye bangsa Inggris sebagai tanda untuk pelucutan senjata nuklir. Sebelum berkembang menjadi simbol kampanye anti peperangan, malahan simbol ini sempat diartikan sebagai orang yang sedang merentangkan kedua tangannya ke bawah, menandakan keputusasaan dan kekalahan. Iktis. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tidak tahu mengenai simbol satu ini. Simbol ini disebut dengan ikan iktis. Simbol ini sangat populer dan terkenal di kalangan orang Kristiani. Bagi orang Kristiani, ikan iktis disebut juga dengan ikan Yesus. Simpelnya sebuah simbol yang mempresentasikan sebagai Yesus. Dulunya, ikan iktis dijadikan simbol untuk kesuburan, kelahiran, dan cinta untuk pihak perempuan. Masing-masing aspek tersebut memiliki perwakilan dari dewa-dewi kuno. Guy Fawkes. Topeng Guy Fawkes ini populer berkat kemunculannya dalam film V for Vendetta di tahun 2005. Dari film tersebut, topeng Guy Fawkes dijadikan lambang pemberontakan.
Orang-orang yang merasa dikecewakan oleh pemerintahan yang jahat melakukan pemberontakan untuk menjatuhkan orang-orang di pemerintahan. Sebenarnya, topeng Kevak ini bukan hanya bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang jahat, tapi membangun sistem yang lain. Zaman dulu di Inggris, para anarkis menggunakan Kevak sebagai simbol untuk mendestabilisasi pemerintahan Inggris. Kevak digunakan untuk menghancurkan revolusi Kristen dan membangun dominasi Katolik. Hati. Tidak ada orang yang tidak pernah melihat simbol bergambar hati. Simbol dengan gambar hati adalah simbol paling umum yang bisa dijumpai di mana saja. Biasanya, simbol hati ini digunakan sebagai tanda cinta pada seseorang. Padahal kenyataannya, simbol ini tidak mirip sama sekali dengan bentuk hati yang sebenarnya, dan punya makna lain yang banyak orang tidak diketahui. Bila kita kilas balik sejauh mungkin, kalian akan menemukan simbol hati ini di koin kuno zaman Romawi. Gambar hati tersebut adalah simbol dari biji tanaman silpium. Tanaman silpium ini begitu populer di zaman Romawi untuk mengontrol kehamilan atau KB. Bahkan orang Romawi zaman dulu berpikir bahwa bentuk biji silpium mirip dengan testis.